Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, atau ini selamat pagi ya teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Reja Singkawang. Uang. Nah teman-teman, di hari ini, di hari Jumat tanggal 4 di tanggal 3 ya teman-teman ya, di tanggal 3 bulan Februari tahun 2023. Sekarang tanggal 3, tepatnya hari ini nanti malam Singkawang bakalan diadakan festival Lampion. Festival Lampion ini merupakan puncak dari perayaan Imlek dan Cap Gome Kota Singkawang di tahun 2023 atau di tahun 2573. Nah, kebetulan hari ini pagi-pagi di jam 6.30 saya setelah mengantar anak saya sekolah, saya langsung mengupdatekan Singkawang menuju puncak perayaan Imlek dan Cap Gome. Kita lihat langsung kondisi di lapangan di Kota Singkawang, khususnya di hari ini menyambut puncak perayaan Imlek ini. Di dalam 4 hari ke depan dari hari ini ya, pawai lampion ini menjadi titik awal puncak perayaan Imlek dan Cap Gome sebagai pemungkas. Terus nanti dilanjutkan dengan cuci jalan, festival tatung, dan ditutup dengan tanggal 6 seremoni penutupan festival Imlek dan Cap Gome di lapangan Kridasana. Tapi teman-teman, di tanggal 5 itu juga sorenya itu bakalan ada yang namanya lelang. Jadi teman-teman, Reja insya Allah kalau tidak ada halangan, arang melintang, bumi bertuah, Reja akan selalu mengupdatekan updatean terbaru Singkawang dalam menyambut perayaan puncak perayaan Imlek dan Cap Gome di tahun 2023 atau di tahun 2573. Nah, kita sekarang menuju titik-titik pusat perayaan yang mana nanti bakalan kita saksikan seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh peserta. Iya, kita akan melihat secara langsung. Tentunya menjadi suatu momen kebanggaan dan suatu momen tujuan wisata buat Kota Singkawang bagi seluruh wisatawan yang ada di dunia ini. Wah, ini teman-teman sudah mulai ramai ya teman-teman ya, dan beberapa tenda-tenda penting juga sudah Nah, ini turis-turis sudah pada datang semua ya. Kita bisa melihat ini turis dari mungkin dari Cicago, dari Cicaga, dan dari Cicono. Sepertinya bakalan ada pertunjukan apa, enggak tahu, kita nanti lihat secara detail. Tapi sepertinya mungkin hanya beberapa pengunjung yang melakukan foto-foto, sehingga mereka nanti akan mengabadikannya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sana tuh teman-teman, di sana tuh, di ujung sana sekali tuh, kalau kelihatan, oh ya masih bisa lewat. Aduh, capek saya nunjuk. Nah, ini sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ya. Sebelah kiri kita ini disediakan kursi-kursi kayak jajanan, nanti bakalan jadi pusat kuliner nanti yang sebelah. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi saya tunjuk-tunjuk tapi ternyata masih bisa lewat. Ini bakalan jadi altar nanti persembahan untuk para tatung yang tadi saya bilang bahwa bakalan ada pelelangan ya, pelelangan buat tatung yang menyembah barang-barang yang nanti bakalan dilelang. Nah, ini stand UMKM 2023. Nah, ini dari Pemkot Singkawang menyediakan stand UMKM bazar, mungkin kayak cenderamata atau oleh-oleh atau jajanan lah ya.
Jadi nanti teman-teman yang dari luar Singkawang boleh nanti sambil singgah ke situ untuk menikmati dan membeli oleh-oleh buat kenang-kenangan atau apalah intinya. Nah, sekarang kita akan updatekan kondisi di jalanan Pangeran Diponegoro yang menjadi pusat keramaian, nanti bakalan jadi tempat titik kumpul para wisatawan dan nonton untuk menyaksikan puncak perayaan Imlek dan Cap Gome. Nah, supaya teman-teman selalu update dan selalu tahu dengan Singkawang. Nah, karena Singkawang ini merupakan kota wisata yang juga merupakan kota memiliki ciri khas kebudayaan Tionghoa paling terbesar di Ibu Pertiwi. Ya, teman-teman. Jadi kalau Imlek atau kebudayaan-kebudayaan yang menyangkut Tionghoa itu sangat terasa sekali di kota Singkawang. Nah, uniknya Singkawang ini akan tetapi memiliki keberagaman, tetapi solidaritas, toleransi, dan kekompakannya sangat tinggi sekali, teman-teman. Nah, ini panggung kehormatan buat VIP yang bakal disiapkan buat para tamu-tamu, pejabat pemerintah, pejabat negara, dan segala macam yang juga bakalan nanti akan menjadi fasilitas buat wisatawan agar merasakan bagaimana nikmatnya menonton Festival Imlek dan Cap Gome. Nah, jadi Singkawang ini sudah menjadi tradisi ya, tradisi Imlek dan Cap Gome yang selalu menjadi terbesar di Indonesia. Jadi sejarahnya pertama kali Imlek dan Cap Gome ini menjadi suatu agenda nasional di masa reformasi, setelah perayaan Imlek dan Cap Gome ini disahkan oleh pemerintah, Singkawang mulai bergelit untuk mengemas agenda wisata Imlek dan Cap Gome ini menjadi agenda wisata utama dan nasional, bahkan sudah menjadi wisata internasional. Nah, bahkan Singkawang pernah membuat rekor muri ya teman-teman ya, membuat rekor muri dengan berbagai macam pencapaian. Pertama dulu seingat saya ya, itu di zamannya wali kotanya Hasan Karman pernah membuat kue keranjang raksasa. Nah, terus pernah membuat naga raksasa. Itu naga raksasa kalau nggak salah sekitar tahun 2010 atau 2009, kalau nggak salah, saya lupa ingat lah. Itu pertama kali Festival Imlek dan Cap Gome itu diselenggarakan secara festival. Itu tepatnya di gedung Aula STIE. Nah, waktu itu saya pernah diwawancarai oleh Antv, dikiranya saya panitia naga. Kebetulan saya waktu itu jaga pameran, saya kerjanya di Honda waktu itu, masih zamannya Pak Budianto. Honda waktu itu udah jadi sponsor ya sampai sekarang. Nah, habis itu bikin kue keranjang terbesar di dunia. Nah, itu udah mulai di Krida sana teman-teman, acara Festival Imlek ini. Habis itu pernah membuat rekor muri lampion terbanyak di Indonesia. Habis itu pernah bikin rekor muri tatung terbanyak di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 1000 lebih.
Pokoknya selama loh, ini semangatnya nih dong. Pokoknya selama Imlek itu banyak rekor muri yang dibuat oleh panitia untuk memperkenalkan Singkawang agar menjadi kota yang sangat sangat diperhatikan lah, menjadi pusat perhatian lah teman-teman ya. Nah, termasuk beberapa artis-artis nasional, bahkan artis dari Tiongkok pun rasanya pernah ke Singkawang. Nah, terus Imlek dan Cap Gome ini pernah masuk stasiun TV. Stasiun TV bukan hanya nasional tapi udah sampai internasional. Dan kita pernah stasiun TV seluruh Indonesia waktu itu ada SCTV, RCTI, Indosiar, Metro TV, Global TV One, MNC, apa semuanya pernah membuat siaran langsung perayaan Cap Gome itu selama kurang lebih 2 mingguan selama perayaan berlangsung itu, sehingga akhirnya Singkawang sangat dikenal oleh wisatawan serta dan lain-lain segala macam. Nah teman-teman, sekarang kita tidak bisa belok ke kiri ya teman-teman, karena akses jalan yang biasa kita pergunakan ini ditutup panitia. Nah ya, di depan sana teman-teman bakalan nanti jadi pusatnya kuliner. Kita mundur lagi, berhubung nah jadi teman-teman kita mundur lagi. Batuk saya teman-teman. Nah jadi teman-teman, seperti itulah Singkawang dalam Singkawang dalam suasana Imlek dan Cap Gome ketika perayaan ini menjadi suatu agenda wisata nasional dan internasional, yang mana seluruh masyarakat Singkawang saling bahu-membahu menyukseskan perayaan Imlek dan Cap Gome ini, sehingga bisa membuat wisatawan selalu betah dan selalu ingin ke Singkawang ketika dalam perayaan tersebut akan berlangsung. Nah teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman belum sempat untuk mengikuti, hadir atau segala macam, tahun depan juga masih bisa hadir dan menyaksikan secara langsung perayaan Imlek dan Cap Gome ini. Kalau menjelang hari H, kondisinya kita memang harus mau pandai-pandai mencari jalan ataupun mengkondisikan keadaan ya, supaya kita tetap mendukung saudara-saudara kita. Nah ini ada beberapa tim tatung yang sepertinya akan melakukan ritual sembahyang.
ini kiri kanannya teman-teman. Kiri kanan patung naga ini bakal dijadikan pusat kulineran Kota Singkawang. Nah, Bapak Kasat Lantas sepertinya sedang sibuk mengatur lalu lintas. Nah, jadi teman-teman, setelah mereka melakukan ritual sembahyang dan segala macam, barulah nanti mereka akan mengikuti parade festival karnaval tatung. Karena di hari H, di tanggal 5 itu, para tatung ini akan dikumpulkan dan akan dipawaikan. Nah, teman-teman bisa melihat di pusat Pekong Tengah pasar ini sudah mulai semakin ramai karena biasanya para tatung di sini bakalan melakukan ritual. Nah, dan juga beberapa saudara-saudara kita melakukan ibadah, melakukan sembahyang 15 hari Imlek ya. Nah, oke teman-teman. Suara saya udah mulai habis. Sekarang kita pulang dulu ke rumah saya, ke Roban. Nah teman-teman, kita bisa lihat sendiri kondisi di Jalan Kalimantan yang kemarin sempat banjir melanda dan meronta-ronta. Sekarang sudah saya infokan ke teman-teman, saya updatekan kalau jalanan sini sudah hampir kering meronta. Iya, dan airnya sudah mulai menipis. Kita lihat sepertinya semakin detik semakin mengering. Semoga aja ntar malam sudah tidak ada lagi air, sehingga besok kita bakalan tenang. Oke teman-teman, Singkawang bakalan siap menyambut puncak perayaan Imlek dan Cap Gome di tahun 2573 atau di tahun 2023. Teman-teman tongkrongin terus video channel YouTube Reja Singkawang biar teman-teman selalu mendapatkan updatean tentang perayaan Imlek tersebut. Yuk, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah subscribe. Buat yang subscribe, segera subscribe. Intinya Reja doakan yang terbaik. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.